Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Walaupun dengan situasi seperti ini, kita harus selalu berpikir optimis dan tak lupa harus menjaga kesehatan fisik kita. Baik, lama kita tidak berjumpa dalam menjalankan perkuliahan perilaku organisasi, kuliah yang kita cintai. Tentunya kita melanjutkan perkuliahan materi yang sebelumnya dan pada pertemuan kali ini adalah materi mengenai tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, kata persepsi mungkin yang kita sering pahami adalah cara pandang kita terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Nah, jadi kalau dengar kata persepsi biasanya familiarnya ada istilah salah persepsi, kemudian persepsinya kamu dengan persepsinya saya berbeda. Jadi persepsi setiap orang itu tidak selalu sama gitu ya. Jadi tentunya ini penting perlu kita bahas dalam kuliah kita kali ini. Nah, baik, yang perlu kita pahami, apa sih yang dimaksud dengan persepsi itu? Ini kita pakai referensinya dari bukunya Robin ya, Perilaku Organisasi, jadi bukunya Robin. Nah, persepsi di sini diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensorinya untuk memberikan makna pada lingkungannya. Jadi, kita sebagai seorang individu, kita melihat sebuah objek, kita melihat orang lain yang kemudian kita interpretasikan berdasarkan apa? Kesan sensori. Kesan sensori di sini ya artinya ya bisa dari penglihatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan terhadap seseorang, terhadap perilaku seseorang ya. Kemudian terhadap benda tertentu, terhadap objek tertentu yang kemudian kita memberikan makna dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar tersebut. Nah, jadi itu adalah persepsi. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat dari pengertian di sini tentunya akan jadi bisa antara makna antara orang lain dengan diri kita atau dari beberapa orang, tentunya bisa saja terjadi perbedaan persepsi. Dan itu tergantung bagaimana cara memaknainya. Baik, nah lalu kita pahami. Nah, kita kan materi kita di kuliah perilaku organisasi. Kenapa kok perilaku organisasi kok perlu membahas nih tentang persepsi? Kok perlu jadi pembahasan? Ingat ya, ini biasanya pembahasan persepsi ini ada di kuliah apa? Ya, kuliah di psikologi sosial ya. Di psikologi sosial, di teori psikologi sosial. Nah, tentunya ini ingat kita bahwasannya perilaku organisasi adalah bagian dari ilmu ya, pertemuan antara psikologi sosial kemudian juga kaitan dengan organisasi gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Kenapa persepsi itu penting dalam perilaku organisasi? Nah, di sini kita pahami karena perilaku orang-orang dalam organisasi didasarkan pada persepsi mereka tentang realita yang ada, bukan berdasar pada realita itu sendiri. Jadi apa yang dalam kegiatan sehari-hari, karena ingat ya di organisasi tentunya berkumpulnya berbagai macam orang, bagaimana mereka melihat sesuatu, bagaimana melihat teman-teman kerjanya, bagaimana mereka melihat tugas yang mereka jalankan ya, bagaimana seorang atasan menilai bawahannya, kemudian tentu ini berdasarkan cara pandang mereka terhadap apa yang mereka lihat tersebut. Dan tentunya bisa saja bukan berdasarkan pada realita itu sendiri gitu ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya belum tentu
itu dipahami benar dengan apa yang sesuai yang apa yang terjadi gitu ya. Dalam proses kegiatan organisasi itu banyak sekali, dalam lingkup bisnis, misalnya dalam sebuah tim kerja, kemudian ketika dalam proses seleksi, kemudian dalam proses tadi misalnya penilaian kinerja, antara atasan menilai bawahannya bagaimana, dan itu akan terpengaruh dari persepsinya. Nah, lalu kita pahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi ketika orang memberikan makna tertentu pada objeknya, pada seorang lain, dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini kita bagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor dari situasinya, berdasarkan situasinya, kemudian faktor berdasarkan dari penilai itu sendiri, ya misalnya kita mempersepsi sesuatu berdasarkan faktor dari diri kita sendiri sebagai seorang yang memberikan nilai atau memberikan maknanya. Kemudian faktor memang berdasarkan targetnya, berdasarkan objeknya. Nah, jadi yang pertama misalnya tadi kalau berdasarkan situasi, berdasarkan waktunya, berdasarkan setting kerjanya, latar kerjanya, kemudian berdasarkan latar sosial yang ada pada saat terjadi kita memberikan persepsi ya, situasi sosialnya, dan itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap objek tertentu itu. Kalau misalnya kita lihat ada teman kita waktu di kampus, misalnya pada saat kuliah ya, pagi-pagi kemudian kok lihat nih, kok dandanannya nggak seperti biasanya gitu kan. Ini hanya kan kuliah, tapi kok dandannya seperti kayak mau kondangan gitu ya. Nah, ini Anda tentunya akan melihat, ini kan situasinya sedang belajar, tapi kok dandannya itu seperti mau kondangan. Dan tentunya Anda akan memberikan persepsi tadi berdasarkan situasi tadi, dan itu dipengaruhi oleh situasi Anda saat kuliah, kemudian tapi melihat dengan perilaku teman Anda yang tadi kok tidak seperti biasanya, seperti itu. Dan ini berdasarkan situasinya. Nah, kemudian berdasarkan faktor yang dipengaruhi karena penilaiannya itu sendiri, cara kita menilai. Nah, ini penilainya kita bisa dari apa? Ya sikapnya, motifnya kita, minatnya kita, kemudian dari pengalamannya kita, kemudian dari ekspektasinya kita, harapan-harapan kita gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita mempersepsi orang lain yang kemudian terpengaruh oleh dari diri kita itu sendiri menilainya gitu kan. Nah, biasanya terutama orang tua ya, ketika dia mendidik anaknya, kemudian itu pasti akan terbawa dengan apa-apa yang ada dalam dirinya itu, bagaimana menyikapinya, motifnya maunya seperti apa, kemudian harapannya gitu ya. Kalau dalam sebuah organisasi misalnya, ketika kita melihat teman kita bekerja misalnya, atau misalnya sebagai atasan Anda melihat teman bawahan sebagai teman Anda gitu ya, dan kemudian Anda memiliki harapan tertentu ya, jadi bawahan tuh harusnya bagaimana ya, seperti ini, seperti itu ya. Kemudian dan itu terpengaruh cara pandang Anda terhadap anak buah Anda, misalnya atau bawahan Anda, ataupun misalnya pada teman kerja Anda misalnya. Jadi ketika misalnya orang tersebut orangnya memang tidak banyak berbicara, memang bukan orang yang Anda dalam lingkungan kerja Anda melihat teman Anda orangnya bukan orang yang pendiam, bukan orang yang banyak berbicara, tapi orang yang pendiam nih. Tapi Anda menganggap jadi orang tuh ya nggak seperti itu, jadi bawahannya. Nah, ini Anda kan itu kan berdasarkan maunya Anda gitu kan, tapi tidak melihat apa yang sebenarnya yang memang ya orangnya memang seperti itu gitu loh, realitanya seperti itu gitu kan. Oke, nah selanjutnya berdasarkan apa yang pengaruhnya? Ya berdasarkan targetnya tadi misalnya. Jadi ya memang ya
kita bisa melihat berdasarkan pengelompok-kelompokan dari sisi objek yang kita pahami. Mungkin seorang, kalau misalnya berdasarkan kalau suaranya seperti ini ya, kemudian berdasarkan ukuran, latar belakangnya, mungkin budayanya juga kita akan terpengaruh gitu ya. Kemudian kesamaan, kemudian inovasi. Kalau kita melihat orang yang kulit hitam, orang kulit putih, jadi terpengaruh hal-hal yang memang itu kita kelompok-kelompokkan. Dan jadi ada proses pengelompokan berdasarkan target tertentu, dan ini biasanya terpengaruh ya juga biasanya akan muncul ya stereotip misalnya. Kalau orang dari suku ini maka ya pasti perilakunya seperti ini. Jadi perilakunya orang yang kalau dari orang Sumatera Utara misalnya diartikan pasti ngomongnya kasar, ngomongnya keras. Kalau orang Jawa ngomongnya halus gitu ya. Nah, ini kita sudah mengelompok-kelompokkan. Jadi objek yang kita persepsi, cara kita pandang terhadap seseorang, karena kemudian kita mengartikannya, dan ini berdasarkan pengelompokan yang memang sudah kita buat gitu kan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita pahami, untuk memahami persepsi maka penting juga kita memahami apa teori atribusi. Apa itu teori atribusi? Ketika kita mengamati perilaku seseorang, jadi kita mencoba untuk menentukan penyebabnya. Apakah ini penyebabnya karena internal atau eksternal? Nah, jadi internal itu diartikan penyebabnya itu apakah memang itu disebabkan oleh dirinya sendiri, internalnya si yang kita persepsikan, atau karena eksternalnya atau di luar dirinya gitu ya. Dan hal ini tergantung pada ada tiga faktor, bisa distinctiveness ya, kemudian consensus dan konsistensi. Nah, perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan internal tadi ya, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi yang ini sifatnya internal di sini adalah yang dikontrol dari dalam dirinya gitu ya. Eksternal berarti yang di luar kontrolnya, di faktor luarnya, atau yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dirinya. Kalau internal berarti yang ya dari dirinya itu sendiri. Misalnya, jadi ya kalau misalnya Anda melihat teman Anda, nanti misalnya di lingkungan kerja ada orang yang terlambat bekerja, masuk kerja yang seharusnya jam kerjanya jam 7, kemudian dia datangnya jam 8 ya. Ini biasa sering mungkin di Jakarta gitu kan. Kemudian Anda sudah mempersepsikannya, dia ini telat tapi nggak seperti biasanya. Nah, mungkin dia mengalami ada kegiatan yang memang sehingga dia tidak bisa datang tepat waktu. Pasti biasanya mungkin faktor di luar dirinya, atau mungkin karena macet nih. Anda sudah mempersepsikan itu karena memang itu penyebabnya adalah dari faktor di luar dirinya. Dan Anda melihatnya karena memang tidak biasanya seperti itu gitu kan. Nah, atau juga kemudian karena dari faktor internal ya, Anda melihatnya ini orang sudah sering ya, udah memang biasanya udah sering telat itu, atau memang biasanya orangnya malas gitu kan. Jadi Anda melihat dari faktor dirinya yang Anda persepsikan gitu ya. Memang orangnya nggak semangatan tuh. Nah, ini berarti kan berdasarkan faktor dari internalnya gitu. Oke. Nah, kemudian yang menjadi tadi ya ada berapa hal yang tergantung pada faktor tadi ya. Jadi kemudian menjadi ada 3 di sini kita lihat. Iya, memang. Baik, selanjutnya kita bisa melihat. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami yang menjadi faktor penentu dari tadi ada penyebab yang internal dan eksternal. Yang pertama adalah
perbedaan atau distinctness ya. Jadi individu menunjukkan perilaku berbeda dalam situasi berbeda. Jadi misalnya contoh tadi, misalnya Anda memiliki teman kerja yang kemudian datang terlambat ke kantor ya. Telat ke kantor, masuk kerjanya telat. Kemudian Anda melihatnya ini perilaku yang tidak biasanya seperti ini. Kok dia hari ini kedatangnya telat ya? Dan ini berbeda itu dengan hari-hari sebelumnya, atau yang memang menjadi kebiasaannya. Ini orangnya ini, teman Anda ini datangnya tuh selalu biasanya tepat waktu masuk kantor. Ya kalau jam kerja jam 7 ya datangnya jam 7 itu kan, nggak datang jam 8. Nih hari ini kok datangnya telat ya? Dan ini menjadi berbeda dari yang sebelumnya dan situasinya berbeda. Nah kenapa? Tapi Anda mempersepsinya ini berarti kemungkinan ada situasi berbeda itu kan. Yang jelas pasti bukan karena dia nih malas itu kan, memang dia santai atau memang dia nyantai-nyantai, bukan, pasti karena ada masalah nih atau ada kendala nih yang dihadapi. Misalnya ternyata ketika berangkat kerja dia naik motor, ban motornya bocor sehingga dia susah untuk menemukan tambal ban yang masih pagi gitu ya. Kemudian dia akhirnya datang kantor telat gitu ya, karena tidak seperti biasanya gitu ya. Nah kemudian faktor yang selanjutnya adalah konsensus ya. Jadi kata konsensus ini aja berarti yang kalau kita pahami apa yang disepakati gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh tadi, kita ambil contoh tadi masih yang terlambat ya, ini biasanya di Jakarta gitu kan. Jadi di Jakarta ini pasti di perusahaan-perusahaan yang biasanya kantornya di pusat kota gitu ya, dan mereka sudah ada seperti konsensus bahwasannya kalau berangkat kerja itu kalau kebanyakan karyawan telat udah paham ya. Saya pengalaman waktu kerja di Jakarta ya, kalau dengan teman-teman yang misalnya datang telat ke kantor itu beberapa orang, ini udah paham pasti ya biasa tuh. Kalau dipahami pasti karena emang kita pahami bersama di Jakarta tuh macet itu kan, pasti kendalanya seperti itu gitu kan. Ya udah bahkan sudah jadi pemakluman itu kan. Dan ini memang biasa juga karena faktor apa ya? Ya faktor eksternal tadi ya. Nah kemudian faktor konsistensi. Jadi konsistensi pada tindakan seseorang. Jadi kalau misalnya tadi datang terlambat 10 menit ya, kemudian ini orang memang sudah sering telat gitu kan. Kembalikan ya, memang udah sering telat ya, memang orangnya seperti itu gitu kan. Udah kebiasaannya kayak gitu kan. Jadi ya udah konsisten lah telat itu. Jadi kan kemudian ini kita pahami memang karena faktor apa ya, lebih kuat karena penyebabnya dari faktor dirinya, faktor internalnya seorang tersebut. Nah jadi kita pahami tadi ada perbedaan, kemudian yang memang karena kita konsensus, kita sepakati bersama ya, hingga biasanya kata-katanya adalah menjadi pemakluman ya. Kemudian konsistensi yang memang perilakunya itu memang sudah kebiasaannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang menjadi distorsi. Jadi distorsi di sini distorsi atribusi. Jadi yang kemudian mempengaruhi, yang kemudian menjadi persepsinya itu salah gitu ya. Dan di sini ada dua. Yang pertama adalah fundamental attribution error. Kemudian bisa juga karena self-serving bias. Jadi karena bias pelayanan dirinya. Jadi terhadap kecenderungan individu untuk mengatribusikan. Nah, kesalahan atribusi yang pertama adalah fundamental attribution error. Jadi kecenderungan underestimate pengaruh faktor eksternal dan overestimate pengaruh faktor internal atau personal. Ini jadi contoh misalnya
ketika seorang manajer pemasaran punya bawahan, punya tim ya, berarti kan ya yang tempat anggotanya adalah bagian penjualan ya, yang salesnya. Ketika mereka menjalankan tugasnya, kemudian mereka tidak produktif, tidak menghasilkan, sehingga Anda langsung katakan ya ini kan karena orangnya, tim-timnya nih, anak bawaan Anda nih malas, atau kemudian ini dia masih kurang semangat, atau juga Anda menganggap bahwasannya ini masih dia kurang serius, atau dia anggap kurang ahli gitu kan. Jadi mengabaikan, cenderung mengunderestimate faktor-faktor yang lebih karena faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi cara pandang Anda. Ya bisa saja memang karena dari informasi dari organisasi yang kurang terhadap bawaan Anda untuk mendukung pekerjaannya, atau juga faktor eksternal, memang faktor ekonominya yang lagi susah, kemudian akhirnya penjualannya menurun dia. Dan ini akhirnya membuat Anda menjadi error cara ya mempersepsinya dia. Dan ini tentunya tadi ya disebabkan karena tadi lebih karena overestimate yang sifatnya karena faktor internal atau personal dari yang Anda persepsikan. Atau tadi misalnya bawaan Anda atau teman kerja Anda gitu ya, dan mengabaikan dari faktor eksternalnya. Kemudian yang kedua, bias karena pelayanan diri, self-serving bias. Jadi kecenderungan individu untuk mengatribusikan kesuksesan orang lain, kesuksesan pada objek tertentu, misalnya pada seseorang. Jadi pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usahanya, tetapi kita menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Jadi ini kebalikannya. Jadi misalnya ketika kita sukses, ketika kita berhasil, kemudian kita membesar-besarkan bahwasannya itu memang keberhasilan karena kemampuan kita, karena diri kita, waktu itu orang hebat dan segala macam. Dan kita cenderung mengabaikan yang sifatnya karena faktor-faktor yang di luar dari kita, tentunya mungkin dukung dari teman kerja, atau memang dukung dari informasi yang kita dapatkan, organisasi yang bisa mensupport ya. Dan ini cenderung kita ya jadi pelayanan diri, jadi seakan ya membesarkanlah tentang diri kita, bahwasannya itu adalah keberhasilan karena diri kita. Dan ini balikan ya, jadi justru besarnya dari faktor internal tapi mengabaikan yang dari faktor eksternalnya. Oke. Nah, selanjutnya dalam proses persepsi ada juga yang dimaksud dengan jalan pintas, bypass ya. Jadi bagaimana menimbang pihak lain dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi jadi tidak melihat tadi faktor internal eksternal, jadi justru ada tidak melihat secara keseluruhan ya, tapi lebih ada beberapa cara yang biasanya dilakukan, tapi tentu ini kita pahami nanti biasanya juga akan jadi salah persepsi gitu kan. Atau juga tentunya ini akan mempengaruhi tidak akurat dalam mempersepsi. Nah, yang pertama adalah selective perception. Nah, terjadi pada saat orang tidak mampu mengamati semua hal yang terjadi di sekitarnya. Tentunya ini selective perception, dia melakukan secara selektif. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan dirinya, faktor internalnya ya. Dari berdasarkan minatnya, latar belakang, pengalaman dan sikapnya terhadap seseorang gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan persepsi selektif ini biasanya akan lebih cenderung mengambil informasi yang sama dengan apa yang ada di diri kita, yang cocok dengan diri kita. Contoh misalnya dalam proses di organisasi, dalam proses seleksi pekerjaan, ketika wawancara, ketika kita melihat berapa kandidat kita wawancara, ketika kita punya pengalaman bagus nih, kalau misalnya karyawan itu orang yang dari
misalnya dari daerah tertentu, biasanya ini akan jadi orang yang kerjanya rajin tuh ya. Nah, Anda, kamu dari mana? Oh ya, dari daerah A misalnya. Kemudian Anda sudah mempersiapkan bahwasanya dia ini pasti nanti kerjanya bagus nih, pasti kerjanya rajin nih, karena Anda sudah berdasarkan pengalaman Anda, dan ini berdasarkan Anda menseleksinya berdasarkan pengalaman Anda. Jadi tidak melihat secara keseluruhan dan tidak melihat secara realitanya gitu kan. Nah, kemudian halo effect. Halo effect ini diartikan adalah kesan pertama, halo effect. Jadi terjadi pada saat seorang menggambarkan impresinya, kesannya berdasarkan karakteristik tunggal satu saja yang dia lihat. Nah, jadi kesannya itu pada saat pertama ketemu, kemudian Anda mendapatkan kesan positif di awal. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi cara pandang Anda semua terhadap seseorang misalnya. Ketika Anda baru pertama wawancara ya, kemudian Anda mewawancarainya, setelah Anda saat pertama wawancara Anda sudah terkesan dengan cara dia salaman, dia orang yang ramah, kemudian Anda terbawa dengan itu, kemudian Anda langsung mempositifkan semua perilakunya itu, atau mempositifkan atau memberikan penilaian yang bagus semua, karena diawali dengan halo effect tadi, persepsi yang ya Anda terkesan, yang memang itu Anda melihat dari karakteristik tunggal yang Anda dapatkan di awal ya, halo effect. Oke. Nah, selanjutnya ada contrast effect ya. Jadi diartikan di sini di evaluasi atas karakteristik seorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik sama. Jadi ini dia tidak mengevaluasi secara terpisah, dan ini terkontras, jadi kontras dengan orang yang sebelumnya ya. Kemudian diawali, kemudian misalnya Anda di awal wawancara, Anda mewawancara karyawan misalnya, di awal Anda kemudian mendapatkan orang yang gak bagus, kompetensi yang gak bagus, ini gak bisa lah, gak recommended sekali. Nah, kemudian ketika beberapa waktu selanjutnya Anda langsung ada orang yang walaupun sebenarnya tidak begitu jauh sekali perbedaan, tapi Anda langsung ya ini terpengaruh tadi orang gak bagus, langsung ini orangnya perilaku, ini bagus nih calonnya nih. Nah, kemudian itu mempengaruhi persepsi Anda. Jadi yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama, jadi ini akan terpengaruh. Jadi ada yang sifatnya kontras di situ. Dan ini semua disamaratakan, jadi dan ini tidak mengevaluasi secara terpisah. Jadi yang secara realnya ini, sehingga ini tentunya akan mempengaruhi, tentunya tidak logis lagi gitu ya. Oke. Nah, baik. Nah, selanjutnya yang paling sering dilakukan adalah dengan cara yang stereotype. Nah, ini akan jalan pintas yang tentunya akan tidak komprehensif juga ya. Apa ini stereotype yang kita sudah sering kita dengar? Ini seperti melabel kelompok tertentu ya. Jadi menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok orangnya. Ini dari asalnya. Ini kalau orang dari Sumatera Utara tuh pasti ya ngomongnya kasar lah gitu kan. Dan ini seperti menyederhanakan, tetapi kadang dapat bermasalah jika penilaiannya kita salah atau tidak adil. Nah, ini tentunya ini sangat berbahaya stereotip. Justru Anda hindari, jangan buat stereotip ya. Hati-hati gitu ya. Jadi Anda harus, ketika diawali dengan stereotip, maka akan mempengaruhi dari selanjutnya persepsinya. Ini stereotip biasanya akan mempengaruhi cara pandang kita selanjutnya gitu ya. Kalau kemudian kata orang ini kelompok ini kalau dari daerah ini biasanya kerjanya rajin ya, kemudian yang sudah Anda ngambil orang-orang ini saja gitu ya. Di dalam proses seleksi pasti akan terpengaruh biasanya
stereotip ini akan berpengaruh. Ketika nanti wawancarin dari orang yang timur gitu ya, nanti dari orang yang Jawa bagaimana ini, dan nanti ketika itu dalam proses persepsi kita akan mempengaruhi dalam perilaku kita tentunya. Ingat ya, persepsi juga akan mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain. Oke, selanjutnya yang perlu kita pahami bagaimana aplikasinya dalam organisasi di wawancara karyawan. Jadi sudah saya ambil contoh beberapa contoh dalam proses wawancara karyawan. Jadi pewawancara dapat membuat pertimbangan perseptual yang tidak akurat ya. Kalau kemudian menggambarkan impresi awalnya saja, kemudian keputusan dapat berubah beberapa menit setelah wawancara itu tentunya. Nah, ini pentingnya persepsi dalam proses kegiatan kita di organisasi yang bisa diwawancara, maka hindari penggunaan yang jadi jalan-jalan lintas tadi, misalnya dengan halo effect, kemudian stereotype ya, apalagi kemudian tadi pakai efek kontras antara yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, ini Anda perlu dihindari. Dan tentunya dalam organisasi ini sifatnya dalam persepsi dalam individu sebagai seorang yang nanti Anda bekerja di perusahaan sebagai recruiter ya, maka bagaimana mempersepsi orang lain dalam kegiatan kita. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas menjadi pewawancara, maka yang diwawancara bagaimana kita mempersepsi orang tersebut berdasarkan realita apa adanya orang tersebut. Tentunya kalau nanti dalam proses wawancara kan sudah ada nih guide-nya nih, sudah ada panduannya apa yang dicari. Nah, ini harus berdasarkan perilaku yang muncul bagaimana. Nah, tentunya ini Anda harus menggunakan dasar-dasar berdasarkan teori, berdasarkan panduan-panduan ya, berdasarkan acuan yang sudah ada dalam proses wawancara atau misalnya berdasarkan jabatannya. Oke. Nah, selanjutnya dalam proses manajemen kinerja, jadi harapan performansi. Jadi orang biasa cenderung menyandarkan persepsi pada kenyataan meski kadang persepsinya salah. Jadi harapan seseorang akan menentukan perilakunya ya. Jadi kalau kemudian Anda terlalu mengambil berdasarkan faktor internalnya Anda atau kemudian faktor internal dari yang Anda persepsikan, yang kemudian akan mempengaruhi ketika kita dalam menjalankan mencapai kinerja anak bawahannya Anda atau kemudian tim kerja Anda, dan ini akan menentukan perilakunya kita. Kalau misalnya tadi kalau Anda punya persepsi bahwasannya ya, maksudnya itu kalau kemudian jalan supaya kinerja bagus ya harus orangnya harus rajin dan segala macam, harus semangat dan segala macam, tapi Anda mengabaikan yang sifatnya faktor eksternal, dan ini akan berpengaruh. Kemudian dalam proses evaluasi kinerja, penilaian kinerja sangat tergantung pada proses persepsi. Ya jelas, karena proses penilaian kerja sangat sifatnya biasanya akan subjektif ya, terutama misalnya dari atasan ke bawahan ya, ke anak buahnya ya, kemudian akan berpengaruh. Dan ini terjadi karena ada persepsi yang sifatnya juga karena selektif, karena yang sifatnya dari diri Anda sendiri, berdasarkan pengalaman Anda gitu ya, berdasarkan minat Anda, maunya Anda. Nah, tentunya bisa juga karena sifatnya efek kontras, Anda membanding-bandingkan dengan yang dari beberapa bawahan, dibanding-bandingkan dia. Ya, dan ini akan berpengaruh. Nah, maka dalam konteks, dalam aplikasi, dalam organisasi, sangat dalam kegiatan sehari-hari di organisasi, yang namanya persepsi itu akan selalu dan memang udah jadi makanan sehari-hari. Maka penting dalam proses Anda menjalankan kegiatan di organisasi, maka hindari yang namanya tadi persepsi, cara pandang itu yang sifatnya menilai seorang lain dengan cara jalan pintas. Yang penting harus dilakukan secara komprehensif. Oke,
Itu saja untuk penjelasan kita, diawali dengan kaitan dengan persepsi dalam lingkup di organisasi ya. Kemudian nanti kita lanjutkan mengenai hubungan persepsi dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.